digunting tambah sama almarhum itu. Begitu digunting capak itu kan udah habis, itu pakai songkok kan kelihatan juga. Orang ini kan soalnya pakai peci, pakai songkok. Nyampe di rumah ditanya sama orang tua saya sama bapak saya, kenapa itu? Digunting Pak, emangnya nggak bisa ngapal? Blok tolong. Itu kalau digunting itu nggak bangga kuping, kalau digunting kupingnya gue subur banget. Orang sekarang gimana? Habis itu guru dimaki-maki, buaya saja. Orang sekarang begitu tuh. Makanya berkahanya kurang. Nah ini guru kita kalau mau macam-macam. Kenapa kalau keulamanya tidak dilakukan lagi oleh kita? Kalau peramal ini juga tidak dilakukan lagi oleh kita. Sehingga yang mentahlilkan, yang mendoakan, yang merasa ketinggalan bukan hanya orang desa Tanah Baru. Bahkan tadi ada pengawas dari Kemenak Kabupaten Karawang menyampaikan salam luar biasa rasa duka citanya. Satunya dulu kenapa ini kepala sekolah nggak banyak ngomong tapi ada kepastian itu Pak ada di Panjiwa beserta kawan dari para kegiatan tahun kalian. Terus sampai orang Kemenak punya kesan baik. Kenapa? Inilah orang yang punya ilmu sesuai dengan amal dan perbuatannya. Makanya ulama yang semacam ini yang iblis bilang banget. Iblis itu berpanah. Rasain ulama dikasih jari habis satu dua pagi. Kenapa? Nanti gampang ngebully masyarakat, ya ngedorong masyarakat melakukan maksiat lebih gampang. Kata Rasulullah, ahabbu illa iblisa min mauti sab'ina abidah. Daripada orang yang kotor, orang yang geblok tidak punya ilmu sebanyak 7 orang yang melakukan ibadah. Iblis sudah merasa tenang. Cuek aja iblis begitu ada kabar di kampung meninggal 7 orang, dia orang tolong mulu. Kata iblis dulu amat, mau pikirin. Itu nasib orang geblok begitu. Bukan dalam kitab Ta'lim Mutalim masa Imam Az-Zarnuji, orang yang kaya, orang yang gak punya ilmu, jangan dia mati, hidupnya saja jangan mati. Kali anak-anak kita didik buat cari regenerasi daripada orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah tahu meninggal. Bahkan dalam hadis Rasul diperjelas pula ini hadis yang dibacakan Imam Tubrani. Kata Rasulullah, mautul alim musibatun la tujbal. Matinya orang yang alim, matinya kiai, matinya ulama, musibah. Ini musibah luar biasa buat kita. Bersama satu di antara ini DKM sepakat itu. Sekarang ngadu itu tempat mengadu sudah hilang satu. Tempat mengadu kepentingan masjid, tempat mengadu kepentingan agama, ini sudah hilang satu. Walaupun masih banyak yang lain, tapi jelas hilang. Walaupun masih ada Kiai Haji Muhammad Syurkin, ada guru Rusdi, ada guru Ansor, ada guru Burjid dan yang lainnya, tetap satu sudah hilang dan akan merasa pincang karena sudah hilang satu. Makanya kata Rasulullah musibah luar biasa lalu baru kata Rasul yang bisa ditambah. Meninggalnya orang yang alim, meninggalnya kiai 10 tahun belum ada yang berhenti seterusnya. Susah menariknya. Kita panah pengen jadi orang yang alim, pengen jadi orang soleh susah. Enggak seperti kita bicara ngomong, enggak seperti kita membalikan telapak tangan kita mudah. Tapi mencetak orang yang alim, mencetak orang yang soleh menjadi kiai dan ulama itu susah. Apalagi tidak ada motivasi, tidak ada semangat dan dorongan dari orang tua. Tadi buka cita buat kita. Siapa yang bisa ganti kiai? Walaupun banyak yang pesantren belum tentu jadi kiai, jadi ulama. Tapi kalau pejabat yang meninggal kan belum meninggal lagi sekarang ini calon presiden. Banyak banget kan kejuaraan. Hari kamu dari partai Perindo-nya itu kan gimana-mana gitu. Setiap channel TV ada. Supaya orang di mana-mana nanti tahu dia calon presiden. Jokowi yang dapatannya belum bisa juga menyalon,
jabatannya belum habis. Banyak calon-calon pejabat yang lainnya, kalau pejabat begitu belum mati aja udah banyaknya bermunculan untuk menggantikan. Bukannya bapak-bapak yang saya hormati, ini iktibar buat kita, contoh buat kita. Kalau dulu kita nggak usah kita lakukan lagi, kita nggak usah kamu, kita yakini ini adalah matinya meninggal husnul khotimah. Kita yakin insya Allah kuburannya sudah menjadi raudhah min riyadil jannah, sesuai apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qabru raudhatun min riyadil jannati aw hufratun min huffarin nar. Kubur yang kita gali tidak lebih daripada 2 kali 1 meter itu ada kala yang menjadi raudhah, taman yang terbuat daripada taman surga, ada kalanya hufrah, jurang yang terbuat dari jurang api neraka. Nah kalau kita yakini insya Allah itu menjadikan raudhah menjadi jannah. Tentu kita juga berharap tidak ada orang yang begitu masuk ke dalam kubur, kuburnya pengen menjadi hufrah. Sedangkan bapak-bapak hadirin yang saya hormati, kita ini masuk ke dalam kuburan hanya punya 2 pilihan, antara raudhah dengan hufrah. Udah 2 aja udah. Siapapun yang berbudaya, yang sombong banget, yang angkuh banget, yang cuek banget, yang maksiat banget, yang taat banget, udah cuma 2 pilihan, antara raudhah dengan hufrah. Itu aja udah. Dan itu jangan terlalu sombong kita. Apa kita sombongin sih? Pikiran saya. Apa kita sombongin? Awal dari Allah, harta kita dari Allah, kekuatan kita dari Allah, jabatan kita dari Allah. Apa kita sombongin? Kalau Allah mengambil gampang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, akan kembali kepada menderita. Makanya sekarang kita pikir-pikir kita ini, kira-kira kita ini nanti mau masuk kuburan kita menjadi raudhah atau menjadi hufrah. Nah sekarang di saat kita masih hidup, kalau sudah mati nggak bisa kita melakukan itu. Karena kalau sudah mati hanya tinggal menunggu proses pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan dari seluruh amal perbuatan kita. Dalam firman Allah, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Semua akan dipertanyakan, nikmat yang terasa oleh kita, yang disyukuri atau tidak, semua akan dipertanyakan Allah. "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Maka oleh karenanya pengen kita masuk ke dalam kuburan kita, menjadi kuburan kita menjadi raudhah, harus ada amal yang mengantarkan untuk itu selama kita hidup di dunia ini. Makanya iktibar buat kita, contoh buat kita. Kalau seorang kiai saja meninggal, ulama saja meninggal, apalagi kita. Gitu. Urusan wajah yang semelek mata dan mikirin agama saja meninggal, apalagi kita yang semelek matanya melupakan agama. Makanya sekarang belum ada kata terlambat untuk kehidupan kita mencapai kehidupan kita di akhirat. Sebelum kita masuk kehidupan di akhirat, kita masuk kuburan dulu. Nah, untuk menciptakan kuburan kita menjadi raudhah, ini ada 5 hal yang harus kita laksanakan. Mau belum Pak? Ya jangan yang terpaksa. 9 menit dulu, dan saya 20. Pak ini biasanya jangan itu jempolnya dipakai kuasa. Dikit lagi Pak ada.
Lalu amalan apa saja yang mengantarkan kita begitu masuk ke dalam kuburan itu menjadi raudhah. Bapak-bapak yang saya hormati, kalau yang meninggal itu orang yang baik, sudah dicap oleh Allah menjadi husnul khotimah, itu begitu meninggal juga bisa pengen buru-buru surang sore. Ya. Dalam hadis Rasul itu di kitab Mukhtar hadis, potong hadisnya relatif qaddimuni. Ini itu bahasanya. Bahasa kita sih cepetan, buruan. Kenapa? Karena kuburnya sudah menjadi raudhah, sudah menjadi taman surga. Kita jangan pakai ke taman surga, taman mini pada nggak mau pulang. Taman ini fasilitasnya apa aja kan? Itu nanti di raudhah itu ada bidadari, sudah ada bidadarinya kan tahu sendiri, nggak ileran, nggak rejekan, nggak main-main ceretan, keteknya nggak bau. Ingat itu kalau istiwaan bayi bagaikan minyak misik, minyak ambar di istana yang fasilitas sudah ada, kemudian perempuan tadi bertemu gila itu mau hubungan antara aja dulu dan baru masuk deh. Kira-kira itu Ustaz Mais, Bang Karsi kira-kira itu disuruh yang bangunan itu semua fasilitas semua ada semua kolam renangnya, ranjangnya bisa naik turun sendiri, kita masuk uangnya yang luar biasa, bukan bau pesing. Pas di situ disiapin perempuan cantiknya luar biasa, kalau kita lihat kepleset jatuh tidak. Kira-kira itu mau ditunda nggak? Ntar aja dah, jangan pakai yang begitu gitu, yang baru kenal aja dia bilang bibinya menor aja semalam nggak bisa tidur. Apalagi yang cantiknya luar biasa, mulutnya nggak bau, keteknya nggak bau, keluar keringat, kalau istiwa ambar bagaikan minyak bersih, minyak ambar aja. Coba bayangin. Makanya begitu meninggal sudah qaddimuni. Udah berubah. Sementara kita sebagai keluarga kita digunakan nangisin. Karena kita secara lahiriah ditinggalkan. Padahal pada hakikatnya keluarga kita dan guru kita sudah berada di raudhah. Kira-kira nikmatnya tuh Pak. Pengen nggak kayaknya? Lalu apa amalannya? Insya Allah nggak lama dulu, sebentar aja di sini. Yang pertama, bisa terciptanya kuburan kita menjadi raudhah, ya'maluna sholihati wal hasanati. Itu masawir yang pertama. Ya'maluna sholihati wal hasanati, mereka mengerjakan, melakukan perbuatan hasanat wa sholihat, perbuatan yang baik dan perbuatan yang saleh yang dilakukan. Bukan perbuatan yang buruk, bukan perbuatan yang menyakitkan keluarga, menyakitkan tetangga, menyakitkan orang lain, tapi perbuatan yang ma'ruf sholihah wal hasanah. Itu nggak bisa dikatain. Ini kan kalau guru ada istilah racun yang masuk maka madu yang keluar. Itu. Kenapa kalau ucapannya tidak ingin mengecewakan orang lain? Kepada peribahasa, kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau sudah melukai hati kepada Allah tidak bicara. Jangan pakai 2 bulan 3 bulan 7 tahun itu masih ingat aja ucapan lo ya? Selama makhluk insan behavior lisan ada di banyak mengucapkan kenapa Rasulullah dalam rangka 69 tahun dibantu dengan para nabi dan rasulnya, Nabi Allah 950 tahun. Berapa umat yang cuma di bawah berjuang? Nabi-nabi lain dalam jangka waktu yang singkat 63 tahun sampai saat ini ajaran tidak bisa kita ikuti. Kenapa? Karena Al-Quran ngaruh kepada akhlak Rasul. Innaka la'ala khuluqin. Ini
termasuk yang baru sholihat wa hasanah, termasuk dalam diri dan tersebut bagi pada ikhlas untuk mendoakan diri kita. Dan bapak-bapak yang saya hormati, iblis lakatullah, setan itu kalau orang sangat ibadah yang biasa Pak. Yang pertama apa? Yang pertama kaki kanan kita didudukin. Setelah didudukin kaki kiri masih keberatan didudukin kaki kiri. Kata iblis kalau dudukin dua-duanya kanan kiri itu rasakan sama jatuh berulang kata kesemutan. Kaki kiri yang tadi sudah didudukin iblis datang lagi. Yang ketiga duduk di pundak sebelah kanan. Sebelah kanan itu dua masa berbeda. Didudukin aja sama iblis yang sebelah kiri. Lihat aja di kitab Syamsul Ma'arif oleh Syekh Imam Ahmad bin Ali Al-Buni. Setelah dudukin kanan dan kiri, maka iblis masih gak puas. Ini orang masih melihat aja matanya, maka iblis bikin mata yang kanan, mata yang kiri. Mata kanan, mata kiri juga masih kuat. Iblis dudukin di kepala kita. Nah iblis sih gak puas. Tinggal mulai panas kan. Itu iblis yang kotek-kotek itu. Bisa masih tidak musuh. Iblis masih kepepekan yang begini. Masih besar juga. Temennya di kotek-kotek. Tidak konsentrasi. Maka begitu iblis masuk ke dalam hati kita. Rasa kebencian. Ngomong apa? Gua terus mana? Sok banget kayak palingnya. Nah iblis masuk. Penyakit iblis kan sedikit. Bapak diusir dari surga ribet gak banyak, cuma sombong doang, takabur. Udah segitu itu penyakit diusir sama Allah. Orang aja begitu. Ini termasuk yang malu sholihat wa hasanah. Nah ini mas kamu mengantarkan kita nanti ketika mati masuk ke dalam kubur menjadi roboh. Kemudian yang kedua, singkat aja deh, sampai dua aja deh. Pak Esa nggak sampai lima, pas sampai lima malam masuk. Yang kedua, wal-hafizina sholawati, orang yang mampu memelihara melaksanakan dan dirikan sholat 5 waktu, maka dia berhak begitu meninggal masuk ke dalam kuburnya akan dijadikan rawdoh min riyadil jannah. Jadi kembali yang diputar-putar kemarin Bapak Esa sholat juga, sholat juga. Maka sampai Rasulullah tegaskan as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu merupakan tiangnya agama. Orang yang melaksanakan sholat, dia yang berkokoh mendirikan agama. Tapi waman tarakaha faqad hadamaddin, ngaku beragama, ngaku muslim, ngaku mukmin, tapi meninggalkan sholat, dialah yang merugikan agama. Dialah yang ngacak-ngacak agama, dialah yang bikin berantakan agama. KTP-nya muslim, sholat 5 waktu, agama. Yang saya hormati, untuk apa yang saya sampaikan, ini ada hadis Rasulullah. Ketika Rasulullah lagi duduk di masjid, hadisnya saya nggak baca ya, lagi dulu. Ada di kitab Sunan Abu Daud, panjang hadisnya sehingga Rasulullah lagi duduk di masjid. Datang laki-laki menghampiri Rasulullah sambil nangis luar biasa. Ditanya sama Rasulullah, maka apa yang membuat kau menangis? Ya Rasulullah, mata api laisa kafanun wala muslim. Ya Rasul, orang tua saya meninggal, bapak saya meninggal, saya tidak ada biaya untuk mengkafankan atau membeli orang tua saya. Wala muslim dan dari yang mandiri. Siapa yang bisa nangis ya Rasul? Orang tua saya yang perempuan sudah meninggal, sekarang yang lagi meninggal. Untuk biaya pemakamannya tidak ada, bungkusan mainnya saja tidak ada, kafannya, yang mandi juga tidak ada. Lalu siapa yang akan nangis ya Rasul? Rasul singkat ceritanya kalau udah jam 9:10 lewat itu bilang dipanggil sahabat-sahabat yang lainnya.
Kalau cinta dua aja.